Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini mengisahkan tentang seorang ibu yang sebelumnya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit dan kini telah memasuki masa pensiunnya. Ibu ini memiliki seorang anak yang saleh dan selalu berbakti kepada ibunya. Mari kita sebut anak ini Hasan. Hasan adalah sosok yang saleh dan selalu menghormati ibunya. Tidak jarang ibunya mendoakan kesuksesan Hasan dalam mencari penghasilan yang layak. Akhirnya, atas kerja keras Hasan dan doa ibunya, Hasan berhasil meraih kekayaan. Suatu hari, Hasan berkeinginan untuk membawa ibunya pergi haji. Dia menyiapkan segala kebutuhan mereka mulai dari akomodasi dan segala hal yang diperlukan untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, pada suatu hari di musim haji, Hasan dan ibunya berangkat ke Mekah. Saat mereka sedang melakukan tawaf, Hasan berkata pada ibunya, "Ibu, lihatlah Ka'bah itu. Sungguh indah, bukan?" Ibunya hanya diam, tidak menjawab. Hasan melihat ibunya sering mengusap kedua matanya, wajahnya terlihat menyipit, berusaha untuk melihat Ka'bah yang ada di depan mereka. Hasan berpikir mungkin ibunya tidak dapat melihat Ka'bah dengan jelas karena mereka berdua agak jauh dari Ka'bah. Maka, Hasan membawa ibunya sedikit masuk ke dalam kerumunan orang yang sedang melakukan tawaf, agar ibunya bisa melihat dengan jelas keindahan Ka'bah. Setelah mereka berdua berada di jarak yang lebih dekat, Hasan kembali berkata pada ibunya, "Lihatlah, Bu, betapa indahnya Ka'bah ini." Namun, ibunya tetap diam, bahkan terus mengusap kedua matanya. Meskipun sebelumnya tidak ada masalah kesehatan pada mata ibunya. Mungkin karena usia yang sudah lanjut, penglihatan ibunya sudah agak buram. Namun, ternyata ibunya sama sekali tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal, selama ini penglihatannya baik-baik saja. Tetapi yang terlihat di hadapannya adalah kegelapan. Ibunya terus mengusap matanya, tetapi hanya kegelapan yang terlihat, dan Ka'bah tetap tidak dapat dilihatnya. Anehnya, begitu mereka menjauh dari Masjidil Haram, mata ibunya kembali normal seketika. Namun, begitu kembali masuk ke dalam Masjidil Haram, kedua matanya kembali gelap tidak dapat melihat. Saudara-saudaraku yang dihormati Allah, akhirnya mereka menyelesaikan ibadah haji dan kembali ke negara asal mereka. Hasan berencana untuk mengajak ibunya kembali ke Mekah tahun depan. Dia berpikir, mungkin keberuntungan belum berpihak kepadanya tahun ini. Singkat cerita, setahun berikutnya, Hasan dan ibunya berangkat lagi ke Mekah. Namun, teman-teman, hasilnya sama. Ketika itu, ibunya tetap tidak dapat melihat Ka'bah, sama seperti tahun sebelumnya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan Ka'bah tidak dapat terlihat, meskipun mereka saling berhadapan. Namun, Hasan tidak menyerah. Pada tahun berikutnya, Hasan membawa ibunya kembali ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi, anehnya, ibunya masih tidak dapat melihat Ka'bah. Setiap berada di Masjidil Haram, yang terlihat olehnya hanyalah kegelapan. Demikianlah keanehan yang terjadi pada ibunya Hasan, sehingga peristiwa ini terulang hingga 7 kali. Saudara-saudara yang saya cintai, Hasan tidak dapat memahami apa yang terjadi pada ibunya sampai dia tidak dapat melihat Ka'bah sama sekali, padahal penglihatannya normal ketika jauh dari Ka'bah. Bahkan ketika berada di negeri asalnya selama setahun, penglihatannya tidak pernah menggelap. Masalah ini hanya muncul ketika dia berada di dekat Ka'bah. Hasan pernah membawa ibunya ke dokter, tetapi dokter menyatakan bahwa matanya sehat, dan dokter sendiri tidak dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Pada akhirnya, Hasan mulai bertanya pada dirinya sendiri, dosa apa yang mungkin dilakukan oleh ibunya sehingga menghadapi situasi seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikirannya, dan akhirnya, Hasan memutuskan untuk mencari pertolongan dari seorang ulama yang bijaksana. Barangkali ada solusi atas masalah ini. Saudara-saudara yang dihormati di sisi Allah, singkat cerita, ada seorang ulama terkemuka yang terkenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya. Ulama tersebut tinggal di Abu Dhabi. Tanpa menunggu lama, Hasan memutuskan untuk pergi sendirian ke Abu Dhabi guna bertemu dengan ulama terkenal itu. Ketika Hasan akhirnya bertemu dengan ulama tersebut, ia menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh ibunya. Ulama itu agak kebingungan, dan mengatakan bahwa masalah ini mungkin terkait dengan masa lalu ibunya. Kemudian, ulama itu menyarankan agar ibunya Hasan meneleponnya ketika sudah kembali ke negaranya. Setelah kembali ke tanah airnya, Hasan meminta ibunya untuk menghubungi ulama tersebut. Keesokan harinya, ibunya menelepon ulama tersebut dan menceritakan semua yang dialaminya selama 7 kali pergi ke Mekah tanpa bisa melihat Ka'bah.
Ulama itu menasihati Ibu Hasan untuk merenungkan masa lalunya, mencari kejadian-kejadian yang mungkin menjadi akar masalah ketidakmampuannya melihat Ka'bah. Kemudian, ulama itu meminta Ibu Hasan untuk jujur dan terbuka tentang peristiwa masa lalu. Anda harus berbicara jujur kepada saya, karena ini bukanlah masalah sepele, kata ulama tersebut. Ibu Hasan terdiam sejenak, kemudian meminta waktu untuk mengenang kembali masa lalunya. Setelah 2 minggu, Ibu Hasan menelepon ulama itu kembali. "Wahai Syekh, ketika saya masih muda, saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit," katanya. Sang ulama memberikan pujian atas profesinya sebagai perawat, menyebutnya sebagai pekerjaan yang terpuji di mata Allah. Ibu Hasan kemudian dengan jujur melanjutkan, "Namun, Syekh, saya terjerumus dalam keserakahan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang, tanpa memperhatikan apakah cara yang saya lakukan itu halal atau haram." Terkejut mendengar pengakuan tersebut, sang ulama bertanya, "Apakah Anda melakukan segala cara untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar?" Ibu Hasan mengungkapkan bahwa saat bekerja sebagai perawat, ia terlibat dalam pertukaran bayi di rumah sakit, memenuhi permintaan orang tua yang menginginkan jenis kelamin tertentu dengan imbalan uang. Sang alim tercengang mendengar hal itu, sambil menegaskan pentingnya memelihara garis keturunan dalam Islam. Ibu Hasan menegaskan bahwa itu adalah satu-satunya yang ia lakukan. "Itulah yang saya lakukan," ungkapnya. Sang ulama dengan tegas menegur tindakan tersebut sebagai dosa besar yang telah merusak banyak keluarga. Selanjutnya, Ibu Hasan menceritakan bahwa ia juga pernah terlibat dengan praktik sihir, memasukkan barang-barang sihir ke dalam mulut jenazah yang ia mandikan, dengan tujuan menguburkan sihir tersebut bersama-sama dengan jenazah. Sang alim sangat terkejut dan mengutuk perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang sangat tidak patut. Kemudian, Ibu Hasan menceritakan pengalamannya ketika mencoba memasukkan barang sihir ke dalam mulut seorang wanita alim yang terkenal, namun barang-barang tersebut selalu terpental. Dengan bingung dan sedikit marah, sang ulama menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak bermoral. Setelah beberapa saat, sang ulama mengakhiri percakapan dengan rasa tidak percaya akan tindakan yang diungkapkan oleh Ibu Hasan. Beberapa waktu kemudian, sang alim menghubungi Ibu Hasan lagi, menasihatinya untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena hanya Dia yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dicintai di sisi Allah, setelah 7 hari, sang ulama tidak mendengar kabar lebih lanjut dari Ibu Hasan. Akhirnya, karena rasa penasaran, sang ulama menelepon Hasan untuk menanyakan kabar ibunya. Dia berharap akan ada perkembangan dan kabar baik dari Ibu Hasan. Ketika Hasan dihubungi, dia mengabarkan, "Ibu saya telah meninggal dunia. Beliau meninggal 2 hari setelah saya menelepon Anda, wahai Syekh." Sang alim ulama terkejut mendengarnya, lalu bertanya, "Bagaimana ibumu meninggal?" Hasan pun menceritakan, "Wahai, setelah ibu menelepon Anda, 2 hari kemudian, ibu saya jatuh sakit dan akhirnya meninggal." Yang mencengangkan adalah saat pemakaman. Ketika para pekerja sudah menggali dan menyiapkan liang kubur untuk jenazah ibu saya, tiba-tiba tanahnya rapat kembali, menutupi liang kubur, dan menjadi keras sehingga tidak bisa lagi digali atau ditembus. Para pekerja kemudian mencari lokasi lain untuk menggali, namun ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang kubur, tanah kembali menutup dengan sendirinya, meskipun biasanya tanah bekas galian itu tidak begitu padat. Kejadian ini berulang kali terjadi, menimbulkan ketakutan di antara para pelayat. Akhirnya, para pekerja kubur menyerah dan lelah karena mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka hingga hampir menjelang maghrib. Tidak ada lubang yang berhasil digali, mereka akhirnya menyerah dan pulang. Jenazah Ibu Hasan dibiarkan tergeletak di atas tanah. Hasan merasa sangat sedih, dia hanya bersama jenazah ibunya di pemakaman. Dia bingung karena merasa tidak mungkin membawa pulang jenazah ibunya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan keluar dari masalah ini. Sahabat-sahabat Hasan yang menangis menelepon. Kemudian, Hasan melanjutkan ceritanya kepada sang alim ulama. "Saat saya kehabisan akal, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiriku. Dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya tidak terlihat. Dia berkata, 'Pulanglah, biarkan saya mengurus jenazah ibumu. Jangan berbalik sampai kamu sampai di rumahmu.' Teman-teman Hasan pergi, tapi Hasan penasaran. Setelah melewati gerbang pemakaman, dia memalingkan wajahnya ke belakang dan terkejut melihat jenazah ibunya dikelilingi oleh api. Hasan ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu.
Dia menceritakan kepada San Halim Ulama bahwa wajahnya terluka akibat terkena api. San Halim Ulama menyarankan kepada Hasan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan selalu mendoakan ibunya agar diampuni dosanya. Hasan mengikuti saran San Halim Ulama, dan secara bertahap, keadaan wajahnya mulai membaik. Meskipun kisah ini penuh misteri, namun terdapat pelajaran yang dapat diambil darinya. Semoga keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala ancaman di masa mendatang. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.